Pak Lutfi. Gimana? Waalaikumsalam Pak Tatang. Kabarnya gimana Pak Lut? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Tatang? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih Pak Lut sebelumnya sudah menyempatkan waktu. Kita kan nanti sudah sepakat akan melakukan supervisi akademik. Nah, Iya. dan di kesempatan ini yang kemarin kita sudah berbagi pemahaman tentang pembuatan RPP yang di dalamnya mengandung pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi juga dengan kemampuan sosial emosional murid. Betul. Nah, Pak Lutfi, nanti nih pas kita supervisi, Pak Lutfi mau ngajar kelas berapa ya? Saya rencananya mau ngajar kelas 8 Pak. Oh iya, kelas 8 ya. Nah, materinya tentang apa tuh? Kebetulan karena saya waktu itu nanti kebagian materi di tentang makanan atau jenis-jenis makanan halal dan haram, jadi saya akan pakai materi tersebut. Ya. Nah, perangkatnya berarti kan sudah dibuat ya Pak? Nah, Tujuan pembelajarannya apa Pak? tujuan pembelajaran saya harapkan siswa mampu menganalisis jenis-jenis makanan halal dan haram dengan baik dan benar. Ya, berarti setelah mengikuti pembelajaran makanan halal dan haram, Siswa diharapkan mampu menganalisis mengalami jenis-jenis makanan halal dan haram secara baik dan benar. berarti tujuan pembelajarannya sudah bagus, sudah sesuai dengan ABCD ya Pak, audience, behavior, dan condition dan degree. Iya. Nah, nanti pas proses supervisi, area pengembangan apa nih yang hendak dicapai Pak Lutfi? Area pengembangan yang hendak saya capai diantaranya Pak Tatang, yang pertama antusiasme murid tentunya ya. Ya, Saya akan pancing melalui ice breaking di awal pembelajaran. Oh, Itu ya. juga untuk meningkatkan minat belajar siswa. ya, bagus teman. Selanjutnya Pak, ada lagi? Untuk sekarang mungkin hanya itu Pak. Nah, tadi kan berarti yang kita pas pembuatan perangkat pembelajaran itu sudah berdiferensiasi ya Pak pembelajarannya. Iya. Dan sudah terintegrasi juga dengan kemampuan sosial emosional murid. Iya, betul. Kalau untuk yang itu Pak, ada nggak Pak nanti untuk area pengembangan yang untuk pembelajaran berdiferensiasi dan KSN-nya itu ada nggak yang mau dikembangkan Pak? Oh, ada Pak. Untuk pengembangan diferensiasi dan KSN-nya itu akan saya terapkan Pak. Seperti yang Bapak berikan atau ajarkan kepada saya, diferensiasi proses saya akan memberikan tugas berupa LKS yang mana dalam mengerjakannya saya beri waktu yang berbeda-beda sesuai kesiapan belajar siswa atau murid. Terus? Kemudian untuk diferensiasi konten, Ya. saya menggunakan video Pak, video pembelajaran yang berhubungan dengan materi saat itu. Kebetulan kan saya materinya tentang makanan halal dan halal, nanti saya akan memaparkan video tentang makanan-makanan atau jenis-jenis makanan halal dan haram. Iya. Berarti nanti ada video yang relevan untuk itu ya Pak? Iya. Selanjutnya Pak. Kemudian untuk diferensiasi produk Pak, saya akan memberikan tugas kepada murid. Iya. Nah, diferensiasi untuk yang itu ya Pak, untuk Produk. yang diferensiasi produk itu kan Pak Lut akan memberikan tugas kepada murid. Iya. Kalau boleh tahu nih, diferensiasinya yang diferensiasinya itu yang Pak Lut dimaksud untuk tugasnya itu diferensiasi seperti apa Pak? Karena ini pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak ya. Jadi nanti untuk diferensiasi produk saya akan memberikan tugas yang mana saya akan membebaskan kepada murid. Ya. Silahkan mereka untuk memilih tugas apa yang akan mereka laksanakan. Ya. Saya akan memberikan pilihan mereka, semisal saya akan menyuruh mereka membuat makalah atau mereka akan membawa contoh makanan halal dan haram, atau mereka membuat video pembelajaran tentang halal dan haram tersebut, tergantung
minat mereka. Ya, oh berarti nanti untuk diferensiasi yang produk itu Pak Lutfi akan membebaskan anak memilih Iya. tugasnya mau dibuat dalam bentuk seperti apa. Iya, betul. Nah, bisa dibuat dalam bentuk tulisan atau makalah tadi, terus secara langsung membawa contoh, Iya. atau membuat video nanti mungkin murid bisa menjelaskan ini yang makanan halal haram itu yang seperti apa sih. Iya, betul Pak. Terus contohnya makanan halal dan haram itu seperti apa begitu ya Pak? Iya, iya, betul Pak. Baik. Nah, kalau yang ininya Pak, yang untuk itu kan terintegrasi KSE juga ya Pak? Iya, Kemampuan iya, Pak. sosial emosional. Nah, nanti area pengembangannya yang seperti apa itu Pak? Contohnya misalnya? Nah, untuk karena ini terintegritas dengan KSE ya Pak ya, Terintegrasi. saya aplikasikan dalam pembelajaran Pak. Ya. Nah, untuk kemampuan sosial emosional, kemampuan kesadaran diri contohnya Iya. Pak, itu saya terapkan di dalam pembacaan doa di awal mulai pembelajaran. Kemudian untuk manajemen diri, itu saya terapkan dalam mengecek kehadiran siswa Pak. Oh iya, berarti kedisiplinan ya Pak? Iya, betul. Kemudian kesadaran sosial, karena itu juga masuk KSE Pak ya, itu saya aplikasikan pada saat diskusi siswa, karena nanti saya akan bagi kelompok dan akan menyuruh mereka berdiskusi. Saya harapkan di diskusi tersebut kesadaran diri itu tumbuh. Kemudian menghargai pendapat siswa lain, itu juga saya terapkan dalam diskusi Pak. Kemudian keterampilan berrelasi, keterampilan berrelasi itu saya harapkan terjadi di dalam kerjasama kelompok. Dan terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu mudah-mudahan kita dapatkan pada saat pemberian tugas dan ketika mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Oh iya, berarti yang kalau untuk yang KSE-nya Pak Lutfi sudah terintegrasi di dalam perangkat pembelajaran juga ya Pak. Iya. Nanti implementasinya kalau boleh saya konfirmasi, nanti kesadaran diri muncul di pendahuluan ya Pak. Kalau pembacaan doa dan mengecek kehadiran itu kan di pendahuluan ya Pak. Iya betul. Nah berarti kalau untuk kesadaran diri pas murid membaca doa, nah untuk yang manajemen diri itu muncul pada saat Pak Lutfi mengecek kehadiran siswa. Iya betul sekali. Nah untuk kesadaran sosial berarti nanti ada di saat murid sedang berdiskusi. Iya. Termasuk itu juga termasuk bagaimana keterampilan berelasi. Iya betul Pak. Nah yang terakhir untuk Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu berarti nanti ketika murid mempresentasikan hasil diskusinya dan ketika murid mengerjakan tugas. Iya gitu ya Pak. Oh, itu sangat bagus sekali Pak, yang area pengembangan yang nanti hendak dicapai mudah-mudahan nanti bisa terimplementasi semua ketika Iya, mudah-mudahan Pak. proses supervisi ya Pak. Iya. Nah terakhir nih, strategi yang dipersiapkan itu seperti apa Pak? Tadi kan area pengembangannya termasuk bagaimana meningkatkan minat belajar murid, terus di pembelajaran juga akan menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi juga yang dengan KSE ya Pak. Iya betul. Nah, strateginya yang sudah dipersiapkan apa tuh Pak? Untuk strategi pembelajarannya Pak, saya menggunakan tadi seperti yang saya sampaikan, saya menggunakan speaking sebagai upaya meningkatkan minat belajar murid. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi seperti yang tadi saya utarakan Pak, ada diferensiasi proses. Itu saya akan memberikan tugas berupa LKS yang mana dalam pengerjaannya saya akan beri waktu yang berbeda-beda setiap murid tergantung minat belajarnya. Nah, maaf nih Pak, tadi diferensiasi proses itu kan nanti tugas mengerjakan LKS waktunya berbeda-beda nih. Nah, nanti Pak Lutfi caranya untuk mengetahui, untuk mengelompokkan ya Pak? Iya. Si kelompok ini misal durasi waktu pengerjaannya sekian menit, si yang kelompok ini sekian menit, itu nanti seperti apa Pak kalau boleh tahu Pak?
itu nanti saya akan mengacu kepada kemampuan siswa. Jadi sebelum itu saya akan memberikan mereka sebuah pertanyaan, Iya. yang mana nanti hasil pertanyaan tersebut menjadi acuan saya. Kelompok mana yang akan diberikan waktu lebih lama atau lebih sedikit. Oh iya, berarti nanti dipetakan dulu ya Pak? Iya. Nah, untuk itu kan diferensiasi proses ya. Selanjutnya Pak? Kemudian selain diferensiasi proses Pak, saya juga menggunakan diferensiasi konten Pak. Di dalam pembelajaran saya akan menggunakan video pembelajaran. Iya. Tentunya yang terkait dengan materi tersebut. Iya. Nah, untuk yang konten itu selain video pembelajaran berarti karena tadi tugasnya di LKS juga ya Pak? Iya, Ah, iya. termasuk Pak itu LKS. Kalau yang produknya Pak? Untuk produk itu saya Strateginya seperti apa? ya saya akan memberikan mereka tugas Pak. Ya. Tugas di mana setelah pembelajaran selesai itu termasuk ke dalam bagian evaluasi. Saya akan memberikan mereka tugas yang mana mereka harus membawa dalam kutip produk ya Pak ya. Itu bagian dari tugas dan itu akan saya bebaskan kepada mereka. Mereka mau membuat apa, contoh karya tulis seperti makalah atau media pembelajaran berupa video tentang makanan halal dan haram. Ya. Bisa juga mereka membawa contoh-contoh makanan halal dan haram. Oh iya, berarti membawa langsung ya Pak? Iya. Oke. Nah, ada lagi Pak strategi yang lainnya Pak yang sudah disiapkan? Mungkin saya akan menambahkan ini Pak, cerita-cerita atau kisah-kisah zaman dahulu tentang pastinya yang berhubungan dengan makanan halal dan haram. Nah, untuk yang KSE-nya karena sudah terintegrasi berarti tadi kebetulan sudah disebutkan juga ya. Iya. Jadi strateginya seperti apa, misalnya kesadaran diri nanti strateginya itu di awal di Iya. pendahuluan atau di bagian pas membaca doa tepatnya dan yang lain-lain gitu. Iya, iya betul. Baik Pak Lutfi, terima kasih sekali waktunya. Siap. Berarti nanti kita sepakati pembelajaran di kelas 8 Iya, betul Pak. pas supervisi yang mudah-mudahan persiapannya optimal. Nanti ketika proses supervisi mudah-mudahan juga berjalan Lancar, amin. Terima kasih waktunya Pak Lutfi. Siap Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan baik. Amin. Oke, anak-anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Nama ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yang baru sekitar 20% kita bahas, masih ingat? Tentang keutamaan atau ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya ali
usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha mustahil. Kalau doa, ya Allah minta pinter, kita belajar, gue pinter. Kalian belajar dengan doa sombong. Memberi ilmu Gusti Allah. Minta ke Allah memberi ilmu. Kan alim Allah maka mengetahui membawa ilmu Allah. Kurang banyak ilmu, jadi minta kamu baru ilmu. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke materi, Bapak mau absen terlebih dahulu kehadiran kalian ya. Untuk yang namanya disebut, silakan angkat tangan. Jangan banyak angkat kaki. Angkat kaki keluar mana? 1. Akmal Maesa, Alisa Sukmawati, Alfian Kusuma, Bayu Wiguna, Cikanut Anjani, Diana, Dimas, Elda. Alhamdulillah ada semua ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran nih, Bapak mau nanya ke kalian tuh emangnya belajarnya pakai apa sih? Apakah kalian suka dengerin orang ceramah? Atau suka nonton video-video TikTok? Atau kalian suka dengerin Bapak kalau ngomong? Ada yang suka, ada yang enggak ya. Cuman hari ini Bapak pengen kalian nyimak video yang udah Bapak siapkan. Setuju? Setuju. Nah ini juga bagian dari kesepakatan kelas kita ya. Bapak mau selama pembelajaran 2 kali 40 jam ke depan, 40 jam, 40 menit, 40 jam. Ngomong video 2 kali 40 jam ke depan 40 jam gitu 40 menit. Bapak mohon gak ada yang bicara, gak ada yang tidak menyimak, tidak ada yang ribut, tidak ada yang main HP, saling menghargai satu sama lain. Setuju? Setuju. Oke. Baik, silakan pertama buka LKS kalian halaman 39. Kenapa? Karena video yang akan kita simak berhubungan dengan materi yang ada di LKS tersebut. Oke, simak baik-baik video berikut. Video bukan sembarang video ya ini ya. Video ini berhubungan dengan materi ajar yang akan kita bahas hari ini. Demikianlah akhir dari perjumpaan kita kali ini. Semoga Allah memberi kemudahan dalam memahami materi ini. Kita berjumpa lagi dalam topik selanjutnya, yaitu tentang makanan. Baik, sebelum kita masuk ke LKS, Bapak mau kalian membuat sebuah proyek. Kita buka LKS kalian. Halaman 38. Halaman 38. Sudah? Oke. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, dengan teman-teman sejawat kalian. Pengertian makanan halal dan haram, jenis-jenis makanan halal dan haram, contoh makanan halal dan haram. Bisa dipahami? Oke. Silakan kalian
diskusikan, kemudian buat suatu rangkuman di kertas satu lembar, ya, per kelompok satu. Ya. Buat rangkuman di kertas satu lembar, yang isinya silakan tulis, masing-masing kelompok satu orang tulis. Yang isinya satu, pengertian halal dan haram. Satu, pengertian halal dan haram. Halal dan haram. Dua, jenis makanan halal dan haram. Makanan halal dan haram. Tiga, contoh makanan halal dan haram. Sudah? Contoh makanan halal dan haram. Sudah? Sudah belum? Oke, kalau sudah, silakan kalian mulai berdiskusi dan nanti di akhir kita akan presentasi masing-masing kelompok tentang apa yang sudah kalian cari. Sumbernya dari mana? Bisa dari LKS, bisa dari buku paket, bisa dari internet silakan.
kalian? Ya. Oke, mulai. Oke, warna hijau. Kalau bapak yang warna kuning, gak boleh ada gerakan ya? Ya. Merah. Merah. Konsentrasi kalian benar-benar. Selanjutnya kalian masih ingat kelompok kalian? Masih ingat kalian kelompok apa ya? Silakan buka SKS-nya halaman 41. 40. Oke, semuanya perhatikan. Ada soal penilaian kalian. Silakan kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 3. 2 soal. Nomor 1 dan nomor 3. Oke, perhatikan depan. Tolong anak-anak kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 2 angkat tangan. 4 angkat tangan. 1 angkat tangan. 1, 4, 2. Silakan kerjakan soal tersebut. Bapak kasih waktu 12 menit. Dan sekarang kelompok 3 katakan, kelompok 5, kelompok 6. Silakan kerjakan 2 soal tersebut. Bapak kasih waktu 8 menit.
sebelum pulang Bapak akan memberikan kalian sebuah tugas. Tolong kalian pilih ya. Apakah mau karya tulis atau video atau bisa juga kalian membawa contoh saja. Ya. Kalau mau kalian mencari materi, kalau mau berbentuk makalah, materi tentang makanan halal dan haram. Atau kalian juga bisa membuat video tentang yang berhubungan dengan makanan halal dan haram. Atau yang ketiga, silakan bawa contoh makanan halal dan makanan haram. Mau makanan haram, itu bagi mau makanan haram. Harus apakah pemburu? Berarti kami kudu nyuruh makanan yang bagi haram. Tidak harus semua makanan anu haram. Ada banyak jenis makanan haram. Kalian ada yang belum tahu, silahkan cari tahu. Bapak kasih contoh saja, Bu. Makanan yang kena najis itu haram. Gimana? Supaya itu. Oke. Mungkin cukup sekian dari Bapak ya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Singkatnya percayaan itu karena pohon berdoa menurut agama dan Bapak yakin kalian agamanya Islam semua ya. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai.